Langit di atas Jakarta sore itu tampak muram, memantulkan suasana hati yang tak disadari akan segera menaungi kediaman mewah keluarga Wiratama. Di ruang kerjanya yang elegan, dengan pemandangan kota yang membentang luas di balik jendela kaca setinggi langit-langit, Karina Wiratama, sang protagonis, sedang meninjau laporan keuangan bulanan. Usia 35 tahun, ia adalah CEO muda yang cerdas, anggun, dan dihormati di dunia bisnis properti dan teknologi. Pernikahannya dengan Bramantio, Bram Wiratama selama 7 tahun terakhir selalu menjadi sorotan media sebagai pasangan emas, simbol kesuksesan dan harmoni. Mereka hidup dalam kemewahan hasil kerja keras Karina, yang tanpa disadari suaminya, jauh melampaui kontribusi finansial Bram. Bram, 38 tahun, adalah seorang direktur eksekutif di perusahaan milik Karina, jabatan yang didapatnya sebagian besar berkat koneksi dan nama besar keluarga Karina. Di mata Karina, Bram adalah suami yang hangat, meski belakangan ini sering bepergian dan selalu beralasan sibuk dengan proyek penting di luar kota. Sore itu, rutinitas Karina tiba-tiba terhenti oleh suara keributan di ruang tamu. Awalnya ia mengira itu hanya masalah pelayan. Namun, suara itu semakin keras, diiringi teriakan panik dan langkah kaki cepat. Karina berdiri, alisnya terangkat sedikit, sebuah ekspresi langka dari ketenangan yang ia pelihara. Saat ia membuka pintu ruang kerjanya, ia melihat adegan yang langsung membekukan darah di nadinya. Di ruang tamu berlapis marmer Italia, berdiri seorang wanita muda yang ia kenal baik, Melinda, asisten pribadi, Aspri, Bram. Melinda, yang usianya baru 24 tahun, dikenal memiliki penampilan mencolok dan dikenal sangat cekatan dalam bekerja, atau begitulah anggapan Karina. Di hadapan Melinda, berdiri kepala pelayan yang pucat pasi. Melinda tidak datang sendiri. Ia datang dengan perut yang membesar, menjorok ke depan, memamerkan kehamilannya yang jelas sudah memasuki trimester ketiga. "Nyonya Karina!" Melinda berteriak dengan nada penuh kemenangan. Tatapannya dingin dan menantang. Karina berjalan perlahan menuruni tangga utama. Setiap langkahnya penuh perhitungan, seolah ia sedang menginjak ranjau darat. Ia mengenakan gaun sutra simpel yang membuatnya tampak dominan. Ia berhenti di lantai bawah, berhadapan langsung dengan Melinda, sementara kepala pelayan buru-buru memanggil Bram. "Melinda," ujar Karina, suaranya rendah dan terkontrol. "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk. Tapi ini adalah area pribadi. Jika kau ingin mengajukan pengunduran diri, kau bisa menghubungi HRD besok." Melinda tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga. "Mengundurkan diri? Oh, tidak, Nyonya Karina. Justru aku baru akan mulai bekerja sebagai Nyonya muda di rumah ini." Tepat saat kalimat itu selesai, Bram berlari tergesa-gesa dari lantai atas, wajahnya pucat pasi. Kemejanya sedikit berantakan. Ia membeku melihat Karina dan Melinda berhadapan. Ekspresi panik dan rasa bersalahnya adalah konfirmasi pertama yang Karina butuhkan. "Melinda, apa yang kau lakukan? Pergi dari sini." Bram berbisik histeris, tapi suaranya terdengar pecah dan tidak berdaya. Melinda mengabaikan Bram dan mengalihkan tatapannya kembali ke Karina. Dengan gerakan dramatis, ia mengelus perutnya. "Perkenalkan, Nyonya Karina. Ini adalah cucu Anda atau lebih tepatnya, pewaris Tuan Bramantio. Usia kehamilan saya sudah 8 bulan. Dan ya, anak ini adalah anak Bram." Ruangan itu hening. Udara terasa tebal. Jantung Karina berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena gejolak amarah yang mendidih. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tapi matanya menyipit, dingin dan tajam seperti mata elang. Karina menoleh ke Bram, menunggu. Bram tergagap. "Kak Karina, aku bisa jelaskan. Itu hanya kesalahan. Hanya satu kali. Sungguh, dia menjebakku." Dalih klise yang hanya menambah jijik Karina. Melinda menyela dengan nada sinis. "Satu kali? Tuan Bram, kalau Anda lupa, kami sudah berkencan intensif selama hampir setahun, dan Anda yang menjanjikan saya posisi Nyonya utama, begitu Anda bisa melepaskan diri dari istri tua Anda ini.
Dan anak ini adalah bukti cinta kita. Karina akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia mengabaikan Bram yang sekarang memohon-mohon. Ia fokus pada Melinda, sumber utama dari kekacauan yang tak termaafkan ini. Jadi, kata Karina, suaranya terdengar seperti pecahan es. Kau datang ke rumahku, ke rumah yang kubangun dengan uangku sendiri, untuk mengumumkan kehamilan dari suamiku. Apa permintaanmu? Melinda, yang sudah mempersiapkan diri untuk skenario ini, tersenyum lebar. Keberaniannya datang dari keyakinan bahwa ia memiliki kartu truf yang tidak bisa dilawan oleh wanita manapun. Seorang bayi laki-laki, penerus. Permintaan saya sederhana, Nyonya Karina. Pertama, saya tidak akan digusur. Saya minta Anda bersedia dipoligami. Anda sudah tua. Tuan Bram butuh penyegaran. Kedua, karena Anda kaya raya, Anda harus menanggung semua biaya kehamilan, persalinan, dan pendidikan anak ini. Ketiga, saya dan Bram akan menikah secara resmi segera setelah anak ini lahir. Dan karena Anda sangat mencintai suami Anda juga yang harus menanggung seluruh biaya pernikahan kami, yang harus mewah, setara dengan standar hidup keluarga Wiratama. Permintaan itu sungguh luar biasa biadab, melebihi batas kesabaran dan nalar. Karina menatap pasangan pengkhianat itu. Bram kini diam, menanti keputusan Karina, tersembunyi di balik keberanian Melinda, berharap sang istri akan menyerah dan membiayai segalanya demi citra keluarga. Dalam sepersekian detik, di tengah kepungan rasa sakit dan kemarahan, pikiran Karina bekerja cepat. Tangisan dan amarah hanya akan membuat mereka menang. Menyerah hanya akan membuat mereka mendapatkan segalanya. Karina menyadari satu hal, mereka datang bukan untuk cinta, tapi untuk harta dan kenyamanan yang ditawarkan oleh kekayaan Karina. Mereka adalah dua orang oportunis yang picik. Karina tersenyum. Senyum itu tidak menjangkau matanya, melainkan hanya sebuah kerutan tipis di bibirnya. Senyum yang sangat berbahaya. Baiklah, jawab Karina, mengejutkan Bram dan Melinda. Aku mengerti. Sebagai wanita, aku menghormati hak anak yang tidak bersalah ini. Sebagai istri, aku akan mempertimbangkan permintaanmu. Bram menatap Karina dengan tatapan lega bercampur heran. Melinda tampak sedikit kecewa karena tidak mendapatkan pertarungan yang ia harapkan. Karina melanjutkan, tapi ada syarat, tentu saja. Jika aku yang membiayai semuanya, aku harus mengelola semuanya. Kita tidak boleh membuat skandal yang merugikan perusahaan. Kita akan bertemu dengan pengacara besok untuk membahas detail finansial dan perjanjian damai. Ia menatap lurus ke mata Melinda. Senyum tipis itu masih terpasang. Selamat datang di kehidupan barumu, Melinda. Kuharap kau menikmati setiap detik yang tersisa dari kemewahan ini. Kalimat itu terdengar seperti ucapan selamat datang yang ramah, tetapi bagi Karina, itu adalah janji tak terucapkan. Sejak saat ini, permainan baru telah dimulai, dan ia akan memastikan bahwa mereka berdua akan menanggung perbuatan biadab ini dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan. Pintu menuju balas dendam yang dingin dan terencana baru saja terbuka. Malam itu, setelah berhasil mengusir Melinda dengan janji pertemuan pengacara keesokan harinya, keheningan di rumah mewah keluarga Wiratama terasa mematikan. Bram mengikuti Karina ke kamar utama, mencoba merangkai kata-kata penyesalan yang terdengar kosong di telinga Karina. Karina, kumohon, dengarkan aku. Bram memohon, mencoba menyentuh lengan Karina yang kini duduk tegak di sofa, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Aku sungguh menyesal. Aku hilaf. Dia yang agresif. Dia memanfaatkan kondisiku. Karina mengangkat tangan, sebuah isyarat dingin untuk menghentikannya. Berhenti. Bram, aku tidak tertarik pada detail klise dari perselingkuhan murahanmu. Karina akhirnya menoleh, dan tatapan matanya membuat Bram mundur selangkah. Itu bukan tatapan kemarahan atau kesedihan, melainkan tatapan yang sangat terpisah, seolah Karina sedang mengamati objek yang menjijikan. Kau berbohong kepadaku selama hampir setahun, menggunakan dana perusahaan untuk membiayai wanita lain, dan sekarang kau membiarkan dia datang ke rumahku, menuntutku untuk membiayai anak haramu dan pernikahanmu. Ujar Karina,
Setiap kata diucapkan dengan intonasi sempurna, seolah ia sedang membaca pasal hukum. Kau tidak hanya mengkhianati pernikahan kita, Bram. Kau mengkhianati kepercayaanku dan kemurahanku. Bram kembali tergagap. Ketakutan mulai merayapinya. Ia menyadari bahwa Karina yang tenang jauh lebih berbahaya daripada Karina yang histeris. Ia hanya berharap Karina akan memilih solusi cepat. Cerai dengan uang tutup mulut. Aku tahu ini salahku, Karina. Tapi, bukankah kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik? Kita bisa cerai, dan aku akan memberimu bagianku. Karina tertawa pelan. Tawa yang menusuk tulang. Bagianmu? Sayangku, apakah kau lupa? 90% dari kekayaan yang kita miliki adalah hasil kerja keras dan investasi pribadiku. Nama, Wiratama, baru benar-benar dikenal di bisnis setelah aku mengambil alih. Kau hanya menerima gaji sebagai direktur eksekutif di perusahaan yang aku dirikan. Apa bagianmu, Bram? Piyama yang kau pakai. Fakta telanjang ini langsung menyudutkan Bram. Ia sadar, tanpa Karina, ia akan kembali menjadi pria biasa tanpa koneksi dan tanpa modal. Inilah alasan mengapa ia masih menginginkan pernikahan dengan Karina, atau setidaknya, akses ke harta kekayaan Karina, bahkan jika harus berbagi dengan Melinda. Melihat Bram terdiam, Karina beralih ke rencananya. Ia tidak akan memberinya cerai dengan uang tutup mulut. Ia akan memberinya neraka. Keputusan balas dendam. Malam itu, saat Bram tertidur karena kelelahan emosional, Karina tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menyalakan komputer dan mulai bekerja. Pengumpulan bukti hukum. Karina menghubungi pengacara pribadinya, Tuan Wibowo, yang sangat loyal kepadanya. Ia menginstruksikan Tuan Wibowo untuk segera mengumpulkan semua dokumen transfer aset, kontrak perusahaan, dan perjanjian pranikah, jika ada, yang menjamin mayoritas kekayaan tetap berada di bawah kendalinya. Ia juga mulai mencetak screenshot komunikasi internal Bram dan Melinda yang tersisa di server perusahaan, mencari bukti penggelapan kecil atau penyalahgunaan dana. Jebakan finansial. Awal sandiwara Karina menyusun strategi untuk memenuhi permintaan Melinda, tetapi dengan cara yang akan melucuti Bram dan Melinda dari aset bergerak dan uang tunai. Tujuannya adalah membuat mereka merasa kaya, tetapi secara legal miskin. Pengamanan aset. Semua rekening bank bersama segera dibekukan, dan dana dalam jumlah besar ditarik rekening pribadi Karina. Ia memastikan Bram tidak bisa mengakses uang tunai untuk jangka waktu tertentu. Keesokan paginya, Karina bertindak layaknya istri yang patah hati namun terpaksa mengalah demi menjaga nama baik keluarga. Ia memanggil Bram dan Melinda untuk pertemuan darurat, bukan dengan pengacara sungguhan, melainkan dengan seorang notaris yang sudah disiapkan oleh Tuan Wibowo. Notaris tersebut bertindak sebagai mediator yang netral di mata Bram dan Melinda. Pertemuan sandiwara. Pertemuan itu diadakan di kantor Karina. Bram dan Melinda datang dengan wajah penuh harapan. Melinda, terutama, tampak bangga, mengira ia telah memenangkan pertempuran melawan istri sah yang lebih tua. Karina, dengan air mata palsu yang sudah dilatih semalaman, memulai sandiwaranya. Aku setuju dengan permintaan kalian, ujar Karina. Suaranya bergetar palsu. Demi anak yang akan lahir ini, dan demi menjaga nama baik bisnis keluarga, aku setuju untuk membiayai semua kehamilanmu, persalinan, dan pernikahan kalian. Bram dan Melinda saling pandang dengan senyum puas. Mereka mengira kemenangan sudah di tangan. Namun, lanjut Karina, matanya menatap tajam. Kita harus realistis. Skandal ini sangat berbahaya. Jika media mencium bau perselingkuhan dan potensi pembagian harta, nilai saham perusahaan kita akan anjlok. Untuk menghindari hal ini, dan untuk memastikan dana poligami ini aman, aku harus mengambil alih pengelolaan semua aset likuid, uang tunai dan saham, ke dalam satu trust yang sepenuhnya dikelola olehku. Ini untuk sementara, hingga pernikahan kalian selesai dan situasi tenang. Karina menyerahkan dokumen tebal yang disebutnya, Perjanjian Kerjasama Poligami dan Perlindungan Aset. Dalam dokumen itu, terselip pasal-pasal jebakan, pengalihan total, semua aset,
termasuk properti atas nama Bram dan saham perusahaan, akan dialihkan sementara ke kendali penuh Karina atas nama Perlindungan Aset Bersama. Dana operasional terbatas. Bram akan menerima dana operasional bulanan yang besar, agar dia senang. Tetapi semua pengeluaran di atas batas tertentu harus disetujui oleh Karina. Klausul pernikahan. Karina setuju membiayai pernikahan, tetapi dicatat bahwa semua kontrak pernikahan, vendor, gedung, catering, akan ditandatangani atas nama Bram, dan Karina hanya akan membayarkannya dari dana yang kini ia pegang. Ini adalah jebakan hutang. Bram dan Melinda tidak membaca detailnya. Mereka hanya melihat angka-angka besar yang dijanjikan Karina untuk pernikahan dan biaya hidup. Mereka melihat kemewahan yang menanti mereka. Kau lihat, Bram? Karina memang sangat mencintaimu, bisik Melinda dengan sombong. Tentu saja aku mencintainya, jawab Bram. Tatapannya penuh nafsu dan keserakahan. Ia segera menandatangani dokumen pengalihan aset tanpa ragu, diikuti oleh Melinda sebagai saksi sekaligus pihak penerima manfaat palsu. Saat pena itu menyentuh kertas, senyum Karina akhirnya menjadi nyata. Senyum kemenangan yang dingin. Mereka telah masuk ke dalam jaring emas yang ia pasang sendiri. Mereka telah menyerahkan semua amunisi mereka. Selamat, ujar Karina, berdiri dan menjabat tangan mereka yang kini telah resmi melucuti diri mereka sendiri dari semua aset. Sekarang, mari kita rencanakan pernikahan mewah yang akan membuat semua orang iri. Aku akan memastikan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, sepuas-puasnya. Karina meninggalkan ruangan, menuju babak selanjutnya dalam skema balas dendamnya. Ia tahu, dalam waktu dekat, kemewahan yang mereka nikmati hanyalah fata morgana yang akan menghilang secepat kilat, meninggalkan mereka dalam gurun penyesalan. Setelah penandatanganan, perjanjian kerjasama poligami dan perlindungan aset, yang sebenarnya adalah akta penyerahan diri secara finansial, Bram dan Melinda memasuki fase bulan madu kemewahan yang diatur oleh Karina. Mereka sepenuhnya percaya bahwa mereka telah berhasil memeras Karina dan mengamankan masa depan mereka. Kepicikan dan keserakahan mereka membuat mereka buta terhadap detail-detail jebakan yang telah disiapkan Karina. Operasi transfer aset, penguatan jaring. Karina bergerak cepat dan senyap. Menggunakan dokumen yang sudah ditandatangani Bram, ia segera menginstruksikan Tuan Wibowo untuk menyelesaikan pengalihan seluruh aset besar. Pengalihan saham mayoritas. Saham mayoritas di beberapa perusahaan kunci milik Wiratama, yang sebelumnya atas nama bersama atau sebagian kecil atas nama Bram, kini sepenuhnya berada di bawah kendali Karina melalui holding company barunya. Properti, rumah mewah mereka, villa di Bali, dan beberapa unit apartemen investasi yang Bram kira miliknya, semua dialihkan ke nama entitas hukum yang sepenuhnya dikendalikan oleh Karina. Bahkan mobil-mobil mewah yang sering dipamerkan Bram diam-diam diubah status kepemilikannya menjadi aset sewa dari perusahaan Karina. Uang tunai, saldo rekening pribadi Bram dikuras habis, hanya menyisakan dana operasional bulanan yang telah disepakati. Jumlahnya besar, tetapi sepenuhnya tergantung pada transfer bulanan dari Karina. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu. Bram, yang sibuk berpesta merayakan kemenangannya dan menghabiskan uang saku bulanannya yang besar, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi gelandangan high class yang hidup dari belas kasihan istrinya. Memanjakan dengan racun. Untuk membuat Bram dan Melinda semakin terlena, Karina memainkan peran sebagai istri yang tersentuh dan berlapang dada demi kebahagiaan suaminya. Ia bahkan mendorong mereka untuk menikmati kemewahan yang mereka minta. Melinda, sebagai calon istri kedua Bram, kau harus tampil sempurna di hari pernikahan. Dan kau harus menyiapkan kamar bayi terbaik, kata Karina dengan nada keibuan yang palsu, saat mereka bertemu untuk membahas persiapan. Melinda, yang bangga dengan kemenangan kecil ini, memanfaatkan kesempatan itu. Ia menuntut belanja pakaian haute couture untuk kehamilan, perhiasan mahal, dan perabotan bayi dari merek impor ternama. Aku akan membiayainya, ujar Karina, tersenyum. Tapi demi transparansi perusahaan, dan karena kita ingin memastikan dana ini tercatat sebagai pengeluaran bisnis yang wajar, semua tagihan harus dikeluarkan atas nama perusahaan dan ditandatangani oleh Tuan Bram sebagai direktur eksekutif. Lalu aku,
sebagai CEO, yang akan menyetujui pembayarannya. Lagi-lagi, Bram dan Melinda setuju tanpa berpikir panjang. Mereka hanya melihat barang-barang mewah di tangan mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap tanda tangan Bram pada tagihan itu adalah bon hutang pribadi yang akan jatuh tempo dan harus ia pertanggungjawabkan jika dana dari Karina terhenti. Karina memastikan bahwa total hutang atas nama Bram, untuk barang-barang yang dinikmati Melinda, sudah mencapai angka yang fantastis, jauh melampaui kemampuan finansialnya yang asli. Rencana pernikahan megah. Fokus utama Karina adalah pernikahan yang akan menjadi panggung kehancuran mereka. Melinda menuntut pesta yang lebih mewah dari pernikahan Karina, sebuah permintaan yang Karina penuhi dengan senang hati. Karina, melalui tim event organizer andalannya, merencanakan pernikahan super megah di salah satu ballroom termewah di kota, mengundang ratusan tokoh penting, rekan bisnis, dan tentu saja, media yang sudah diatur untuk meliput pernikahan viral akhir tahun ini. Karina secara pribadi mengurus setiap detail. Vendor elit, memilih catering paling mahal, dekorator paling high-end, dan musisi terkenal. Semua kontrak, sesuai permintaan Karina, ditandatangani oleh Bram, atau atas nama perusahaan dengan persetujuan Bram, memastikan keterikatan hukum Bram pada kewajiban pembayaran yang gila-gilaan. Media exposure. Ia memastikan liputan media akan sangat intensif, bukan hanya untuk citra positif, tetapi untuk memperbesar panggung rasa malu yang akan datang. Keretakan kecil dan kepicikan. Selama periode persiapan, Bram dan Melinda mulai menunjukkan sifat asli mereka yang oportunis dan tidak dewasa. Kenapa kita tidak langsung minta Karina menyerahkan seluruh uang tunainya saja? Protes Melinda suatu malam kepada Bram, setelah Karina menolak permintaan Melinda untuk membeli jet pribadi. Sabarlah, sayang, jawab Bram dengan sombong. Karina sudah tua dan sentimental. Dia akan lelah dan akhirnya akan menyerahkan semuanya setelah anak ini lahir. Lagi pula, dia membiayai pernikahan kita. Itu saja sudah membuktikan dia takut kehilangan reputasi. Bram benar-benar percaya bahwa rasa takut Karina kehilangan reputasi adalah senjata terkuat Melinda. Ia tidak menyadari bahwa Karina justru menggunakan reputasi dan kemewahan ini sebagai senjata makan tuan. Karina, yang masih tinggal di rumah yang sama dengan Bram, untuk mengawasi rencananya, sering melihat kemesraan palsu dan perdebatan mereka yang dangkal. Ia melihat bagaimana Bram mulai bersikap kasar pada Melinda jika permintaannya tidak dipenuhi, dan bagaimana Melinda hanya fokus pada label harga. Mereka berdua adalah racun, dan Karina kini telah menyiapkan penawar sekaligus hukuman yang mematikan. Di balik senyum ramahnya di depan Bram dan Melinda, Karina tersenyum dingin. Ia telah mengamankan semua aset, memastikan Bram dan Melinda terjerat hutang yang setinggi langit atas nama kemewahan yang mereka minta, dan ia telah membangun panggung untuk pertunjukan kehancuran mereka. Hanya tinggal menunggu hari di mana jaring emas itu ditarik, dan mereka menyadari bahwa mereka telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Waktu berjalan cepat menuju hari pernikahan yang sudah ditetapkan. Bagi Bram dan Melinda, setiap hari adalah perayaan kemewahan yang disponsori oleh Karina, membuat mereka semakin lalai dan sombong. Bagi Karina, setiap detik adalah langkah maju yang terencana menuju eksekusi balas dendamnya. Pengamanan akhir aset. Babak ini adalah fase final dari pengalihan finansial dan persiapan lubang jebakan. Meskipun sebagian besar aset sudah berpindah tangan, Karina masih memiliki beberapa langkah krusial untuk memastikan Bram dan Melinda tidak bisa bangun lagi setelah kejatuhan. Pengamanan celah hukum. Tuan Wibowo menyelesaikan revisi terakhir pada semua dokumen perusahaan dan surat kepemilikan. Ia memastikan bahwa Bram tidak memiliki satupun hak untuk menggugat pembagian aset di masa depan, mengingat ia sendiri yang menandatangani surat pengalihan penuh di bab 2. Bahkan gaji besar Bram sebagai direktur eksekutif, yang kini menjadi satu-satunya sumber penghasilannya, dipastikan bisa dihentikan sewaktu-waktu oleh Karina sebagai CEO dengan alasan pelanggaran etika atau kinerja buruk. Penipuan pajak terselubung. Karina, dengan licik, mengarahkan Departemen Keuangan untuk membuat beberapa transaksi besar atas nama perusahaan yang seolah-olah untuk biaya pernikahan, tetapi di dalamnya terselip penggelapan pajak yang disengaja. Semua dokumen terkait transaksi berisiko tinggi ini ditandatangani oleh Bram,
memanfaatkan jabatan dan ketidaktahuan Bram. Tujuannya, memastikan Bram tidak hanya miskin, tetapi juga rentan terhadap masalah hukum serius dengan pihak berwenang. Hutang pribadi yang melilit. Selama 2 bulan terakhir, Melinda telah menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Bram untuk membeli berbagai barang mewah, perhiasan berlian, tas Hermes, dan jam tangan mahal. Karina memastikan bahwa total tagihan yang ditandatangani Bram, yang ia kira dibayar lunas oleh Karina, kini mencapai angka miliaran. Tagihan-tagihan ini adalah bom waktu yang siap diledakkan. Mereka telah diatur untuk jatuh tempo tepat setelah hari pernikahan, dan tagihan tersebut secara hukum berada di bawah tanggung jawab Bram. Pesta mewah di atas kapal karam. Karina memastikan bahwa persiapan pernikahan berjalan sangat mewah. Setiap kali Melinda meminta sesuatu yang gila, seperti mendatangkan penyanyi internasional atau memesan bunga langka dari luar negeri, Karina akan mengiyakan dengan senyum manis. Tentu saja, Melinda. Ini pernikahan yang sangat penting, harus menjadi yang terbaik. Jawab Karina, sambil diam-diam meminta vendor untuk memastikan kontraknya mengikat Bram secara pribadi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh biaya jika terjadi pembatalan atau penunggakan pembayaran. Kemewahan yang dipamerkan membuat Bram dan Melinda semakin mabuk kekuasaan. Mereka mulai bersikap angkuh terhadap pelayan, staf perusahaan, dan bahkan rekan-rekan mereka. Mereka dengan bangga memamerkan barang-barang baru, mengira mereka benar-benar telah menjadi pasangan elit yang beruntung. Menyebar benih kecurigaan, operasi reputasi. Pada saat yang sama, Karina mulai melakukan penanaman informasi di lingkaran sosial. Ia tidak berbicara buruk, tetapi hanya menyajikan fakta dengan nada sedih dan penuh pengorbanan. Dalam sebuah jamuan makan malam bisnis, seorang rekan lama bertanya, "Karina, kau sungguh luar biasa. Kau mau menerima ini demi Bram?" Karina menghela napas. "Apa boleh buat, Tuan? Suami saya sudah telanjur berjanji. Saya hanya berusaha menyelamatkan reputasi kami. Tapi terus terang, mengelola keuangan mereka membuat saya khawatir. Mereka sangat boros, dan Bram menandatangani banyak sekali kontrak pengeluaran tanpa membaca. Saya hanya berharap dia tidak terjerat masalah hukum dengan vendor-vendor mahal itu." Informasi ini menyebar seperti api. Tokoh-tokoh penting mulai meragukan kecerdasan dan tanggung jawab Bram. Mereka tidak melihat Bram sebagai pria yang dicintai, melainkan sebagai pria bodoh yang akan menghabiskan harta istrinya. Taktik psikologis membuat mereka terlena. 1 minggu sebelum pernikahan, Karina memberikan kado kejutan untuk Melinda, sebuah mobil sport mewah. Mobil itu dihiasi pita besar dan diserahkan kepada Melinda di depan media. "Ini sebagai ucapan selamat datang di keluarga kami, Melinda," kata Karina di depan kamera. Melinda histeris kegirangan, sementara Bram menepuk punggung Karina dengan bangga, mengira istrinya benar-benar sudah takluk. Mereka tidak menyadari bahwa mobil itu adalah mobil sewaan jangka pendek, dan kontrak sewanya, yang ditandatangani Bram, akan berakhir tepat 2 hari setelah pernikahan, dengan denda keterlambatan pengembalian yang mencekik. Di mata publik, Karina adalah pahlawan yang berkorban demi suami. Di mata Bram dan Melinda, Karina adalah istri yang bodoh dan penakut yang bisa dimanfaatkan. Pengecekan akhir. 2 hari sebelum hari H, Karina duduk di ruang kerjanya. Di depannya terhampar 2 tumpukan berkas. Tumpukan kemenangan, miliknya bukti transfer aset lengkap, surat gugatan cerai yang sudah disiapkan, dan laporan internal yang merinci penyalahgunaan dana perusahaan oleh Bram. Tumpukan kehancuran, milik mereka salinan kontrak pernikahan yang mengikat Bram pada hutang, tagihan kartu kredit yang jatuh tempo, dan dokumen yang memberatkan Bram dalam kasus penggelapan pajak. Karina memandang tumpukan kedua dengan kepuasan dingin. "Kalian meminta kemewahan, aku memberikannya. Kalian meminta pesta, aku memberikannya. Sekarang, nikmatilah pesta terakhir kalian. Karena setelah ini, yang tersisa hanyalah harga dari perbuatan biadab kalian." Hari yang dinanti-nanti tiba. Pesta pernikahan Bram dan Melinda diadakan di Grand Imperial Ballroom, tempat termewah di pusat kota. Acara itu disorot oleh media massa, yang sibuk memuji kemurahan hati Nyonya Karina,
yang berlapang dada membiayai pernikahan suaminya dengan Aspri. Ruangan dihiasi dengan ribuan bunga impor, kristal mahal, dan nuansa emas putih yang memukau. Bram, mengenakan tuxedo mahal, tampak sangat percaya diri. Ia merasa seperti raja yang berhasil menaklukkan dua wanita sekaligus. Yang satu memberikan kekayaan, yang lain memberikan keturunan. Melinda, dengan gaun pengantin kutur yang mengekspos perut besarnya, bersinar dengan kesombongan. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran publik, karena di matanya, ia adalah pemenang sejati. Karina hadir. Bukan sebagai nyonya rumah yang menyambut, melainkan sebagai tamu undangan yang sangat elegan, mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang membuat kehadirannya jauh lebih dominan daripada pengantin wanita. Ia tersenyum, menyapa rekan bisnisnya, dan bertindak sebagai tuan rumah yang berkelas, sambil memastikan bahwa semua rencana operasional berjalan sesuai skenario. Puncak sandiwara, toast kemenangan palsu. Momen paling ditunggu adalah acara toast, atau jamuan minum, yang didedikasikan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Tentu saja, Karina didaulat untuk memberikan pidato. Bram dan Melinda saling berbisik penuh kemenangan, menantikan sanjungan dari Karina. Karina naik ke panggung dengan anggun. Semua mata, termasuk kamera live dari beberapa stasiun TV swasta, tertuju padanya. Selamat malam hadirin sekalian. Karina memulai. Suaranya tenang, elegan, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan penyatuan dua jiwa, dan juga sebuah realitas yang tak terhindarkan. Ia mengangkat gelasnya. Kepada suami saya, Bramantio, dan calon istri keduanya, Melinda. Saya mengucapkan selamat. Bram dan Melinda tersenyum lebar. Sebagai istri yang mengurus rumah tangga dan juga keuangan keluarga, lanjut Karina, jeda sejenak untuk memastikan perhatian hadirin terfokus. Saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tuan Bram dan Melinda dapat memulai kehidupan baru mereka dengan tanggung jawab yang penuh. Wajah Bram mulai menunjukkan keraguan. Ini bukan nada pidato yang ia harapkan. Karina menganggukkan kepala kepada Tuan Wibowo yang berdiri di samping panggung. Seketika, layar raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto-foto prewedding Bram dan Melinda, berubah menampilkan slide presentasi. Puncak balas dendam I. Ledakan finansial. Gambar pertama di layar adalah judul besar. Laporan pertanggungjawaban harta dan kewajiban Bramantio Wiratama. Hadirin sekalian, sebagai CEO, saya selalu menjunjung tinggi transparansi finansial, kata Karina. Suaranya kini terdengar seperti CEO yang sedang presentasi kepada pemegang saham. Bram dan Melinda telah meminta saya membiayai pernikahan ini, dan saya telah menyetujuinya. Namun, seiring berjalannya persiapan, saya menemukan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Gambar kedua muncul, grafik pengalihan aset. Itu menunjukkan bahwa 95% saham dan aset properti Bram telah dialihkan ke holding company Karina, ditandatangani dan disetujui oleh Bram sendiri di bab 3. Seperti yang Anda lihat, Tuan Bram dan Melinda setuju bahwa semua aset likuid dan properti dialihkan kepada saya untuk perlindungan aset. Artinya, per hari ini, Tuan Bramantio tidak lagi memiliki aset properti dan saham yang signifikan. Ia hanya memiliki gaji bulanan, yang juga terikat pada kinerja perusahaan, jelas Karina. Wajah Bram berubah menjadi sangat pucat, sedangkan Melinda menatap Bram dengan ngeri. Gambar ketiga dan yang paling menghancurkan muncul, tagihan jatuh tempo dan kontrak hutang. Diperlihatkan detail rinci dari biaya pernikahan mewah malam itu, catering, dekorasi, ballroom, dan hutang kartu kredit untuk pembelian barang-barang mewah Melinda. Jumlah totalnya mencapai puluhan miliar. Dan di bawahnya tercetak jelas. Semua kontrak ditandatangani secara pribadi oleh Bramantio Wiratama. Sebagai CEO, saya telah membayar uang muka untuk vendor-vendor ini. Karina tersenyum dingin. Namun, sisa tagihan yang jumlahnya fantastis ini akan jatuh tempo besok pagi. Dan sesuai kontrak yang Anda tandatangani, Tuan Bram, kewajiban pembayaran penuh kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda dan istri baru Anda. Keheningan melanda ballroom. Para tamu mulai berbisik, terkejut. Bram dan Melinda seolah terpaku di tempat. Tidak percaya.
Kekacauan dan akhir pesta. Karina, apa-apaan ini? Kau berbohong. Kau bilang kau akan membayar semuanya. Teriak Bram, berlari ke panggung dengan wajah merah padam, mencoba merebut remote presentasi dari tangan Tuan Wibowo. Aku berjanji akan membiayai. Bram. Bukan membayar lunas. Koreksi Karina. Suaranya masih tenang. Aku membiayai pernikahan yang kau inginkan. Aku membiayai semua pembelian Melinda. Tapi karena seluruh asetmu sudah kau serahkan, kau sekarang punya hutang puluhan miliar. Bukankah ini yang kalian inginkan? Kehidupan mewah. Melinda, yang tadinya angkuh, kini meraung. Kau menjebak kami. Gaun ini, perhiasan ini, mobil itu. Kau bilang itu hadiah. Karina menatap Melinda dengan tatapan iba palsu. Gaun itu berharga ratusan juta. Perhiasan itu barang sewaan. Dan mobil itu adalah sewa jangka pendek, yang denda keterlambatan pengembaliannya akan jatuh tempo malam ini, atas nama Bram. Semua hutang ada pada suamimu. Saat itu, terjadi kekacauan total. Vendor-vendor elit, yang sudah diinformasikan oleh Tuan Wibowo, mulai memasuki ballroom dan menuntut pembayaran. Petugas keamanan, yang sebenarnya adalah pengawal pribadi Karina, mengamankan Bram dan Melinda. Tolong, Pak Bram, bayar tagihan catering kami sekarang. Jika tidak, semua makanan akan kami sita. Teriak perwakilan catering. Bram dan Melinda, yang baru beberapa menit lalu berdiri sebagai pengantin yang bahagia, kini dikerumuni oleh penagih hutang, dikelilingi oleh tatapan jijik dari para tamu, dan disorot oleh kamera media yang menangkap setiap momen kehinaan mereka. Karina, sang protagonis, berdiri di atas panggung, melihat kehancuran yang ia ciptakan dengan sempurna. Ia mengangkat gelasnya sekali lagi, kali ini untuk dirinya sendiri. Hadirin sekalian, saya rasa pesta sudah berakhir. Mari kita doakan Tuan Bram dan Melinda dapat menikmati sisa malam ini, sambil mencari solusi atas tagihan hutang mereka yang baru. Karina turun dari panggung dan berjalan meninggalkan ballroom yang penuh kekacauan. Ia telah melucuti Bram dari semua asetnya di depan ratusan saksi dan media nasional, membuat mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga menanggung malu seumur hidup. Keesokan harinya, drama di pesta pernikahan Bram dan Melinda menjadi berita utama di seluruh media nasional dan viral di media sosial. Berita itu tidak hanya menampilkan skandal perselingkuhan, tetapi juga kejatuhan finansial yang memalukan dari seorang direktur eksekutif. Julukan, pengantin gelandangan, dan pasangan hutang miliaran, melekat erat pada Bram dan Melinda. Tembakan akhir, gugatan cerai dan pidana. Saat Bram dan Melinda masih bersembunyi di sebuah kamar hotel murah, mereka diusir oleh vendor pernikahan dan tidak berani pulang ke rumah. Karina melancarkan serangan hukum pamungkas. Gugatan cerai kilat. Tuan Wibowo mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan Perdata atas nama Karina. Gugatan itu disertai semua bukti pengkhianatan, pengalihan aset yang disepakati, dan yang terpenting, bukti bahwa Bram telah secara hukum menikahi wanita lain, Melinda, tanpa izin istrinya, melanggar hukum perdata dan agama. Karena Bram telah menandatangani semua dokumen pengalihan aset, gugatan cerai ini hampir pasti akan berakhir dengan kemenangan penuh bagi Karina, tanpa ada pembagian harta gonogini signifikan yang harus diberikan kepada Bram. Laporan pidana. Bersamaan dengan gugatan cerai, Karina mengajukan laporan pidana ke pihak berwajib atas kasus penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang di perusahaan. Laporan ini merujuk pada beberapa transaksi, biaya pernikahan, yang sengaja dibuat berisiko tinggi di bab 4, yang semua dokumennya ditandatangani oleh Bram. Karina bersikap seolah-olah dia adalah korban dari kelalaian Bram yang menyebabkan perusahaan terancam masalah hukum. Reaksi Bram dan Melinda. Ketika surat panggilan dari pengadilan dan kepolisian tiba, Bram dan Melinda panik. Mereka menyadari bahwa jebakan yang dipasang Karina jauh lebih rumit daripada sekadar hutang vendor. Kau bilang Karina akan membayarnya. Sekarang kita dituduh menggelapkan dana perusahaan. Teriak Bram kepada Melinda. Mereka bertengkar di dalam kamar hotel yang sempit dan pengap. Melinda, yang kehamilannya semakin besar, menangis histeris. Aku hanya tanda tangan. Kau yang menyuruhku beli ini itu dengan kartu perusahaan.
Kau yang bilang kita akan kaya. Kini, mereka tidak hanya menghadapi masalah finansial, tetapi juga potensi penjara. Hubungan mereka yang dibangun di atas dasar keserakahan dan nafsu segera runtuh di bawah tekanan. Mereka saling menyalahkan dan membenci, melupakan cinta palsu yang mereka gembar-gemborkan. Penyelidikan terbuka dan penghancuran reputasi profesional. Pihak berwajib mulai menyelidiki Bram terkait laporan penyalahgunaan dana perusahaan. Dengan cepat, ditemukan bahwa Bram telah menggunakan jabatannya untuk mengesahkan pengeluaran yang tidak etis. Karina memastikan bahwa setiap detail penyelidikan ini bocor ke media. Ia memberikan konferensi pers yang singkat namun menyentuh, di mana ia berperan sebagai istri sekaligus pemimpin perusahaan yang terluka. Saya sebagai CEO, sangat prihatin atas tindakan yang tidak bertanggung jawab ini. Saya tidak menyangka orang yang saya cintai dan percayai selama bertahun-tahun tega membahayakan stabilitas perusahaan. Saya berharap proses hukum dapat berjalan adil, ujar Karina dengan mata berkaca-kaca, tetapi raut wajahnya menunjukkan kekuatan dan ketegasan. Dampak dari penyelidikan ini sangat besar. Pencabutan jabatan, Dewan Direksi Perusahaan, yang mayoritas adalah orang-orang kepercayaan Karina, segera mencabut jabatan Bram sebagai direktur eksekutif, menjadikannya pengangguran tanpa tunjangan. Boikot sosial, rekan-rekan bisnis menjauhi Bram dan Melinda. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan Bram, yang kini dicap sebagai penipu, penggelap dana, dan pengkhianat. Konsekuensi hukum untuk Asprey. Tidak hanya Bram, Melinda pun terseret. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa Melinda telah memalsukan beberapa dokumen perjalanan dinas atas permintaan Bram untuk menutupi perselingkuhan mereka. Meskipun perannya relatif kecil, hal itu cukup untuk menjadikan Melinda sebagai kaki tangan dan memperkuat posisi Karina di pengadilan. Nyonya Melinda, Anda telah menyalahgunakan posisi Anda sebagai asisten pribadi Tuan Bram untuk kepentingan pribadi dan melanggar kode etik perusahaan. Anda juga terancam pasal pidana terkait pemalsuan dokumen. Jelas Tuan Wibowo melalui sambungan telepon kepada pengacara Bram, yang juga keberatan karena belum dibayar. Kenyataan pahit menghantam Melinda. Ia kini seorang wanita hamil yang menikah dengan pria yang bangkrut, pengangguran, dan terancam penjara, dan ia sendiri terjerat masalah hukum. Pada akhir bab ini, Bram dan Melinda telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, status sosial, uang tunai, dan reputasi. Mereka terikat dalam pernikahan yang mereka inginkan. Tetapi kini pernikahan itu hanya menjadi simbol hutang dan hukuman. Jaring emas Karina telah mengikat mereka erat-erat, siap untuk diseret ke lubang kehinaan. Mereka benar-benar sendirian, tanpa ada lagi yang bersimpati atau berani membantu mereka. Setelah skandal pernikahan dan pengajuan gugatan hukum, Bram dan Melinda kini benar-benar menjadi paria sosial. Mereka masih bersembunyi di hotel murah, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Tetapi Karina memastikan bahwa pintu keajaiban itu tertutup rapat. Pengusiran dan penyitaan properti. Karina tidak membuang waktu. Menggunakan perintah pengadilan dan dokumen pengalihan aset yang sudah ditandatangani Bram, Karina mulai menyita dan mengambil kembali semua properti yang pernah mereka tinggali atau nikmati. Rumah mewah disegel. Keesokan harinya, Karina mengirim tim keamanan dan notaris ke kediaman utama. Semua barang milik Bram yang tersisa di dalam rumah dikumpulkan dan dikirim ke gudang penyimpanan berbayar atas nama Bram, lagi-lagi menambah hutangnya. Kunci rumah diubah, dan gerbang dipasang plang bertuliskan, di bawah pengelolaan hukum Karina Wiratama. Ketika Bram dan Melinda mencoba kembali ke sana, mereka disambut oleh pengawal besar yang menolak mereka masuk. "Ini rumahku. Aku suaminya," teriak Bram putus asa. "Maaf, Tuan Bram. Sesuai perjanjian pengalihan aset yang Anda tanda tangani, properti ini milik Nyonya Karina. Anda tidak memiliki hak tinggal," jawab pengawal itu dingin. Mobil mewah ditarik. Mobil sport mewah yang menjadi hadiah Karina untuk Melinda di bab 4 segera ditarik oleh perusahaan penyewaan. Melinda panik melihat mobil yang ia pamerkan di media sosial itu pergi. Mobil-mobil mewah lain yang biasa dipakai Bram juga ditarik, karena statusnya adalah aset perusahaan yang kini dikelola Karina. Bram dan Melinda hanya menyisakan satu mobil tua bekas yang Karina biarkan mereka miliki,
Sebuah penghinaan terselubung. Rekening dikendalikan. Dana operasional bulanan yang sebelumnya diberikan Karina dihentikan total. Semua rekening bank pribadi Bram dibekukan terkait penyelidikan penggelapan dana. Mereka benar-benar tidak memiliki uang tunai, selain beberapa lembar uang receh yang mereka simpan di saku. Realisasi pahit kehamilan. Kehamilan Melinda yang besar menjadi masalah yang sangat mendesak. Melinda terbiasa dengan perawatan terbaik, makanan mewah, dan istirahat yang cukup. Kini, ia harus tidur di tempat yang buruk, makan makanan murah dan tidak bergizi, serta hidup di bawah tekanan konstan. Melinda mulai menderita stres berat. Gejala-gejala fisik kehamilan yang buruk mulai muncul. Ia mendatangi rumah sakit swasta tempat ia merencanakan persalinan mewah, tetapi ditolak karena Bram tidak mampu membayar uang muka. Bram, anakmu, kita butuh uang untuk rumah sakit. Perutku sakit terus. Tangis Melinda, menyalahkan Bram. Bram, yang juga tertekan, hanya bisa mengumpat. Bagaimana aku bisa dapat uang? Semua orang membenciku. Mereka bilang aku penipu. Karina telah mengunci semua rekening. Keretakan hubungan yang mengerikan. Hubungan Bram dan Melinda, yang dibangun di atas dasar materialistis, hancur total. Rasa cinta palsu mereka menguap digantikan oleh kebencian yang mendalam. Bram mulai menyalahkan Melinda secara terbuka. Semua ini salahmu. Kalau kau tidak datang ke rumahku, kalau kau tidak menuntut pernikahan mewah, kita tidak akan seperti ini. Kau serakah. Melinda membalas. Kau yang lemah dan tidak punya uang. Kau yang menjanjikan aku kemewahan. Kau hanya sampah yang bergantung pada uang istrimu. Pertengkaran mereka tidak lagi rahasia. Mereka bertengkar hebat di lobi hotel murah, di pinggir jalan, menjadi tontonan publik yang memalukan, menambah daftar panjang kehinaan mereka. Menjual harga diri. Untuk bertahan hidup, Bram mencoba menjual beberapa barang pribadi yang tersisa, jam tangan, cincin pernikahan lama mereka, dan beberapa perabot kecil. Namun, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan hutang vendor yang terus menuntut. Karina memastikan bahwa vendor-vendor besar terus menekan Bram. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kembali uang, Karina sudah sangat kaya, melainkan untuk memastikan Bram dan Melinda tidak mendapatkan ketenangan sedikit pun. Dalam keputusasaan, Bram mencoba menghubungi rekan-rekan bisnis lama, memohon pekerjaan atau pinjaman. Maaf, Bram. Semua orang tahu kau sedang berurusan dengan hukum, dan asetmu sudah ditarik Karina. Tidak ada yang mau berurusan denganmu, jawab salah satu mantan rekannya. Di saat yang sama, Karina tampil di media dalam kegiatan amal. Ia menunjukkan ketenangan dan profesionalisme, kontras dengan gambaran Bram dan Melinda yang menyedihkan dan kacau balau. Citranya sebagai wanita kuat yang bangkit dari pengkhianatan semakin kuat. 0. Melinda mengalami kontraksi palsu dan Bram terpaksa membawanya ke klinik umum yang sangat sederhana. Di sana, mereka diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh staf yang mengenal mereka dari berita. Mereka dipermalukan secara sosial di lingkungan termiskin sekalipun. Pada akhir bab ini, Bram dan Melinda terpaksa keluar dari hotel murah karena tidak mampu membayar sewa harian. Mereka mendapati diri mereka terdampar di jalanan kota yang dingin, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan dengan bayi yang siap lahir kapan saja. Mereka telah mencapai titik nol, dan itu semua adalah hasil dari rencana balas dendam dingin Karina. Setelah terusir dari hotel dan tidak ada lagi tempat yang mau menampung mereka, Bram dan Melinda benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit, menjadi gelandangan. Mereka, yang hanya beberapa minggu lalu menikmati kehidupan jet set, kini harus bertahan hidup di jalanan ibu kota yang kejam. Kehidupan di bawah jembatan. Awalnya, Bram dan Melinda mencoba mencari tempat berlindung yang layak, seperti stasiun kereta api atau terminal bus, tetapi mereka segera diusir. Akhirnya, mereka terpaksa tinggal di bawah sebuah jembatan layang yang ramai. Mereka menggunakan kardus bekas sebagai alas tidur dan penutup diri dari dinginnya malam. Pakaian mahal mereka robek dan kotor. Melinda, dengan perut hamil besar, menderita jauh lebih parah. Ia kesulitan tidur, sering kelaparan, dan mengalami dehidrasi.
Gizi buruk yang ia alami berdampak langsung pada kesehatannya dan bayi di kandungannya. Kecantikan Melinda yang dulu sombong kini memudar digantikan oleh wajah kuyu, pucat, dan penuh ketakutan. Bram, yang tidak pernah melakukan pekerjaan fisik seumur hidupnya, mencoba mencari pekerjaan serabutan. Namun, wajahnya yang terkenal dari media sebagai penipu membuat setiap orang menolaknya. Bahkan di antara para pekerja kasar, Bram dihindari. Kami tidak butuh pengkhianat kaya yang sudah jatuh miskin di sini, cemooh seorang mandor konstruksi. Kembalilah pada istrimu yang kaya. Keretakan dan kekerasan verbal. Keterpurukan finansial dan fisik sepenuhnya menghancurkan ilusi cinta mereka. Mereka tidak lagi berbicara, kecuali untuk saling menyalahkan. Lihat kita. Kita hidup seperti tikus karena kebodohanmu. Bentak Melinda suatu malam, saat perutnya sakit karena kelaparan. Aku bodoh karena percaya padamu dan anak haram ini. Balas Bram dengan kasar. Kau datang membawa kehancuran. Kau bilang Karina takut padamu. Pertengkaran hebat mereka menjadi tontonan bagi para gelandangan lain di bawah jembatan. Mereka menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan. Mereka dicemooh karena hanya sehari sebelum mereka menjadi gelandangan. Mereka menikmati pesta senilai miliaran. Penghukuman sosial yang berlanjut. Karina tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Masyarakatlah yang kini menjadi algojo sosial mereka. Suatu siang, saat Bram mencoba meminta makanan di sebuah warung kecil, pemilik warung mengenalinya dari berita. Kamu Tuan Bram, kan? Yang menikah mewah tapi tidak bayar? Pergi dari sini. Aku tidak melayani penipu, teriak pemilik warung, melemparkan air bekas cucian piring ke arah Bram. Bram dan Melinda, yang dulu dihormati dan ditakuti, kini diperlakukan lebih rendah daripada pengemis jalanan biasa. Mereka merasakan kemaluan dan penghinaan yang menyakitkan, jauh lebih parah daripada sekadar kehilangan uang. Mereka tidak bisa melarikan diri dari ketenaran buruk mereka. Kondisi mendesak dan penjara kedua. Saat Melinda sudah sangat dekat dengan waktu persalinan, kondisinya semakin memburuk. Bram dipaksa untuk mencoba mencari pertolongan medis. Ia membawa Melinda ke klinik bersalin pemerintah yang penuh sesak dan sederhana. Di sana, ia sekali lagi dipermalukan. Staf medis mengenali mereka. Bukan hanya tidak mendapatkan perlakuan istimewa, mereka diperlakukan dengan sangat sinis. Kami tahu siapa Anda. Anda seharusnya bisa membayar rumah sakit terbaik, kan? Kenapa Anda di sini? Tanya seorang perawat dengan nada menghina. Karena tidak memiliki identitas yang layak dan uang sepeser pun, Melinda hampir ditolak. Hanya karena kondisi Melinda yang sangat kritis, ia akhirnya diterima di ruang bersalin yang kumuh. Karina, yang secara rutin mendapatkan laporan dari Tuan Wibowo tentang kondisi mereka, untuk memastikan mereka tidak mati dan luput dari hukuman, tidak melakukan intervensi. Ia ingin mereka merasakan setiap ons penderitaan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kelahiran di tengah penderitaan. Melinda melahirkan anak laki-laki mereka di tengah kondisi yang menyedihkan, tanpa fasilitas yang memadai dan tanpa dukungan emosional dari Bram. Bram sendiri tampak acuh tak acuh dan kelelahan. Baginya, anak itu kini adalah beban tambahan, bukan pewaris yang ia banggakan. Setelah melahirkan, Melinda hanya diberi waktu singkat di klinik. Mereka segera diusir karena tidak mampu membayar biaya persalinan minimal. Mereka kembali ke jalanan, kini dengan seorang bayi yang baru lahir, membungkusnya dengan kain tipis yang mereka temukan. Melihat bayi yang tidak bersalah itu menderita di bawah jembatan, Bram merasa ada sedikit penyesalan, tetapi ia dengan cepat menepisnya, menyalahkan Melinda sepenuhnya. Melinda sendiri terlalu lemah dan depresi untuk peduli. Mereka benar-benar telah mencapai batas bawah kehidupan, menanggung semua aib dan penderitaan di depan mata publik yang telah menghukum mereka. Mereka adalah bayangan dari pasangan emas yang dulu mereka coba hancurkan. Beberapa minggu setelah Melinda melahirkan di tengah keputusasaan, hari persidangan atas gugatan cerai dan kasus pidana terhadap Bram tiba. Bram, yang kini tampak lusuh, kurus, dan dipenuhi kecemasan, menghadiri sidang didampingi oleh seorang pengacara bantuan hukum yang dibayar seadanya. Melinda, dengan bayi yang sering menangis,
terpaksa hadir sebagai saksi. Persidangan perdata. Kemenangan mutlak Karina. Persidangan cerai berjalan cepat dan berat sebelah. Karina hadir dengan penampilan yang tenang dan profesional, didukung oleh Tuan Wibowo dan tim hukumnya yang solid. Bukti pengkhianatan. Tuan Wibowo menyajikan bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, ditambah dengan fakta bahwa Bram telah melangsungkan pernikahan siri, atau resmi, jika ada pencatatan, dengan Melinda tanpa izin Karina, yang secara hukum memberatkan posisi Bram. Klausul aset. Bagian paling krusial adalah pembahasan harta Gonogini. Tuan Wibowo hanya perlu menunjukkan perjanjian pengalihan aset yang ditandatangani Bram, di mana Bram secara sukarela menyerahkan kendali penuh atas semua properti dan saham kepada Karina. Putusan. Hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti, dengan cepat menjatuhkan putusan. Karina Wiratama dinyatakan sah bercerai dari Bramantio Wiratama. Bram dinyatakan tidak berhak atas pembagian aset secara signifikan, dan bahkan diwajibkan membayar denda serta hutang kepada Karina, sebagai pengganti kerugian perusahaan. Bram keluar dari persidangan sebagai duda yang bangkrut total. Persidangan pidana. Ancaman penjara. Sidang berlanjut ke kasus penyalahgunaan dana perusahaan dan penggelapan pajak yang dilakukan Bram, di mana Melinda juga terseret sebagai kaki tangan. Kesaksian Karina. Karina memberikan kesaksian yang dramatis namun berbasis fakta. Ia menjelaskan bagaimana Bram memanfaatkan jabatannya, menandatangani dokumen-dokumen yang merugikan perusahaan demi memuaskan gaya hidup borosnya dengan Melinda. Ia menunjukkan dokumen-dokumen berisiko tinggi yang sengaja ia siapkan di bab 4. Pembelaan yang lemah. Bram hanya bisa berdalih bahwa ia ditipu dan tidak membaca detail dokumen yang disodorkan Karina. Namun, hakim dengan tegas menolak pembelaan itu, menyatakan bahwa sebagai direktur eksekutif, adalah kewajiban Bram untuk memahami dokumen yang ia tandatangani. Putusan akhir. Hakim menjatuhkan vonis berat kepada Bram, hukuman penjara karena penyalahgunaan wewenang dan potensi penggelapan pajak. Vonis itu ditangguhkan untuk sementara waktu karena Bram harus menyelesaikan kasus hutang perdata yang lain, tetapi ancaman penjara itu kini nyata dan menggantung di atas kepalanya. Melinda dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan, namun hukumannya ditangguhkan karena ia baru saja melahirkan dan harus merawat bayi, tetapi ia dikenakan sanksi denda yang besar. Hukuman sosial yang menghancurkan. Meskipun Bram dan Melinda sudah jatuh miskin dan hidup di jalanan, persidangan ini memperkuat hukuman sosial mereka. Media meliput setiap detail. Judul media. CEO Karina menang telak. Mantan suami terancam penjara. Mantan ASPRI dijerat hukum. Wawancara eksklusif. Karina memberikan wawancara tunggal, menceritakan kisah pengkhianatan itu dengan nada tegar, membuat publik semakin bersimpati padanya dan membenci Bram Melinda. Cemoohan publik. Komentar daring dan obrolan publik dipenuhi cemoohan. Bram dan Melinda, yang mencoba mencari makan di area publik, sering diusir atau dihina secara langsung oleh masyarakat yang mengenali mereka. Nasib bayi dan keputusan sulit. Kondisi bayi mereka yang lahir di tengah kemiskinan dan ketidakpedulian menjadi sorotan tambahan. Petugas sosial sempat turun tangan untuk memeriksa kondisi bayi tersebut. Melinda, yang secara fisik dan mental sangat lemah, terpaksa mengakui bahwa ia dan Bram tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Bram, yang sibuk memikirkan ancaman penjara, sudah benar-benar melepaskan tanggung jawab sebagai ayah. Dalam momen yang penuh kepahitan, Melinda, yang kini hanya melihat anaknya sebagai beban, menyerahkan anak itu kepada pihak panti asuhan, dengan alasan tidak mampu membiayai dan merawatnya. Perpisahan itu adalah pukulan moral terakhir bagi Melinda, menyadari bahwa obsesinya pada kekayaan telah merenggut segalanya, termasuk peran sebagai seorang ibu. Bram dan Melinda kini benar-benar tidak memiliki ikatan apapun selain hutang perdata, hukuman pidana yang menunggu, dan rasa malu yang tak tersembuhkan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri, namun telah dilucuti dari semua kemampuan untuk bangkit. Mereka kembali ke kehidupan di jalanan, tetapi kali ini tanpa harapan, dan dengan bayangan dinding penjara yang semakin mendekat. Karina telah berhasil memenjarakan mereka dalam kemiskinan dan aib bahkan sebelum mereka masuk sel. Waktu berlalu, membawa Bram dan Melinda semakin jauh dari kehidupan mewah yang pernah mereka impikan, dan semakin dekat dengan jurang kehinaan permanen.
pengejaran hutang dan penahanan. Setelah putusan cerai dan tuntutan pidana, tekanan hukum dan finansial pada Bram mencapai puncaknya. Vendor-vendor pernikahan mewah, didorong oleh tim hukum Karina, terus menuntut pembayaran hutang puluhan miliar. Karena Bram terbukti tidak memiliki aset dan tidak kooperatif, surat penahanan atas dasar penipuan dan penunggakan hutang dikeluarkan. Penangkapan. Bram ditangkap oleh petugas saat ia mencoba tidur di salah satu sudut terminal. Penangkapan itu disorot oleh media massa yang masih mengikuti kisah mereka. Bram, yang dulu tampil gagah, kini diborgol dan diseret dengan pakaian kumal. Ia akhirnya dimasukkan ke penjara, bukan karena penggelapan besar, melainkan karena kegagalannya membayar hutang mewah yang ia minta sendiri. Karina S. Reaction. Karina mendapat kabar penangkapan Bram. Ia tidak menunjukkan kepuasan berlebihan. Ia hanya merasa lega bahwa babak kekacauan itu telah berakhir, dan keadilan finansialnya telah ditegakkan. Ia tahu, di dalam sel, Bram akan menjalani hukuman sosial dan finansial yang ia rancang dengan sempurna. Nasib akhir Melinda, sendirian dalam kemiskinan. Dengan Bram di penjara, Melinda kini benar-benar sendirian. Ia tidak memiliki keluarga, tidak ada teman yang mau membantunya, dan tidak ada sumber penghasilan. Ia harus menanggung denda hukum dan cemoohan publik sendirian. Gelandangan permanen. Melinda, dengan riwayat buruknya yang viral di media sosial, tidak dapat menemukan pekerjaan layak. Setiap kali ia mencoba melamar, ia dikenali dan diusir. Ia terpaksa menjadi gelandangan permanen, mencari sisa makanan dan tidur di tempat umum. Rasa malu abadi. Melinda sering sekali bertemu orang-orang yang mengenali wajahnya. Mereka tidak lagi bersimpati. Mereka hanya menatapnya dengan jijik dan menghinanya secara terbuka. Lihatlah, istri kedua yang meminta pernikahan mewah. Sekarang ia membayar harganya. Bisik publik. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kelaparan fisik. Melinda harus menanggung aib itu seumur hidupnya. Pukulan moral terakhir. Suatu hari, Melinda yang sedang mengais makanan di tempat sampah, melihat iring-iringan mobil mewah melintas. Di salah satu mobil, ia melihat sosok yang dikenalnya, Karina. Karina tidak melihat Melinda, tetapi Melinda melihat Karina, anggun, tenang, dan melanjutkan hidupnya sebagai wanita yang sukses dan dihormati. Kontras itu menghancurkan Melinda. Ia menyadari bahwa ia dan Bram telah mempertaruhkan segalanya dan kalah total. Sementara wanita yang mereka coba hancurkan tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar lebih terang. Karina bangkit dan bebas. Di sisi lain kota, Karina menutup buku kasus perselingkuhan ini. Ia memenangkan semua gugatan hukum dan mendapatkan kembali keuangannya. Rekonstruksi reputasi. Karina mengadakan rebranding perusahaannya dan menyumbangkan sebagian besar dana poligami yang ia selamatkan untuk amal, membersihkan jejak skandal. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan wanita yang kuat dan cerdas, yang tidak hanya mempertahankan hartanya, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan. Masa depan baru. Karina tidak mencari pasangan baru. Ia fokus pada perusahaan dan kebahagiaan dirinya sendiri, dikelilingi oleh loyalitas timnya dan dukungan publik. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak terletak pada seorang suami, melainkan pada kecerdasan dan integritasnya. Penutup. Karma yang sempurna. Karina duduk di ruang kerjanya, melihat kota dari ketinggian. Ia merenungkan perjalanannya. Ia tidak menggunakan kekerasan fisik, ia tidak merendahkan diri dengan berteriak histeris, dan ia tidak perlu mengotori tangannya dengan cara kotor. Ia menggunakan akal, hukum, dan kelemahan musuhnya sendiri. Bram dan Melinda meminta poligami yang mewah dan menuntut Karina membiayai semuanya. Karina memberikan kemewahan itu sebagai hutang yang mengikat, lalu menarik semua dukungan, membiarkan mereka tenggelam dalam lubang yang mereka gali sendiri. Bram mendapat pernikahan mewah sebagai hutang, lalu masuk penjara. Melinda mendapat bayi sebagai beban, lalu hidup sebagai gelandangan yang dicemooh dan terpaksa menyerahkan anaknya. Mereka berdua mendapatkan hukuman yang setimpal dan abadi. Hidup sebagai gelandangan dan penjahat di mata hukum dan masyarakat, menanggung malu seumur hidup. Karina menutup file kasus mereka di komputernya.
Ia memutar kursi, menatap ke arah matahari terbenam. Karma pengkhianat telah disajikan dengan sempurna, dingin, dan mematikan. Ia kini bebas, kaya, dan kuat, kemenangan sejati atas pengkhianatan.